Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya yang leader sekalian? Coach Des berdoa berharap setiap kita didapati sehat, kuat, semangat, dan makin cinta Tuhan. Yang leaders, kasih setia Tuhan itu ajaib buat setiap kalian dan Coach Des. Berkali-kali kita mungkin menyakiti hatinya, tapi berkali-kali lagi Tuhan mengulurkan tangannya untuk kita bangkit dari semua kejatuhan kita. Dan biar pagi hari ini ada sebuah pujian penyembahan yang akan kita naikkan bersama-sama. Sebelum kita belajar firman di Bible Study pada kesempatan ini, ada sebuah pujian penyembahan yang mengatakan lebih dari segalanya. Jadikan aku Tuhan, hamba yang setia, hamba yang berkenan, hamba yang mengasihi Tuhan. Dan berdoa biar ada pertobatan sekali lagi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Harta jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, melekat denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Yesus, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar pada pagi hari ini ada sebuah perenungan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, urapi setiap kami dan jadikan hati kami tanah yang paling subur untuk ditaburi setiap benih firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap kebenaran firman yang kami ketahui, itu yang memerdekakan kami. Kami berdoa ada sebuah kemerdekaan yang dari Tuhan, lepas dari semua ikatan yang menghalangi kami mencapai tujuan ilahi, panggilan, dan destiny Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam setiap masing-masing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan percaya. Mari semua sama-sama katakan, amin. Yang leaders, mari siapkan catatan. Seperti biasa kita mau mencatat. Tapi Coach berdoa bahwa tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan, tapi akan menjadi sebuah kesukaan saat kita merenungkan firman, saat kita belajar firman, dan saat kita memperkatakan firman dan menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan mau. Tuhan mampukan. Yang sekali lagi kasih setia Tuhan itu ajaib buat setiap kalian dan Coach Des. Kita ini penuh dengan dosa. Setiap hari mungkin banyak sekali kita ini sudah menyakiti hati Tuhan.
Dan kita sebagian besar mungkin kita sudah tidak peka dengan hati Tuhan. Tapi kita mulai, kita kerjakan apa yang kita suka. Pagi hari ini mari yang leaders, biar kita mau mengutamakan Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita merindukan firman Tuhan dan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita menjadi lebih baik lagi dan serupa dengan Kristus. Oke, sudah siapkan semua catatan alat tulis? Ya. Kita akan belajar firman pada kesempatan pagi hari ini. Kita ada sebuah tema yang leaders, ya. Sebelum itu coach akan kasih tunjuk buat setiap kita, ya. Ada sebuah ayat. Oke, ada sebuah gambar, maaf ya, ada sebuah gambar yang kita akan lihat sama-sama. Nah, yang leaders, gambar ini menunjukkan, ya, kalian bisa lihat di layar, life is about changing and growing. Life, kehidupan sedang berubah dan bertumbuh. Di situ ada gambar seekor ulat, ya, dan kupu-kupu. Yang ulat berkata, "You have changed. You have changed." Kamu sudah berubah. Dan kupu-kupu berkata, "Ya, we are supposed to." Ya, memang harusnya seperti ini. Ulat yang gatal berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kita yang dulunya punya karakter, punya sifat, punya kepribadian yang jauh dari karakter Kristus, tapi sejak bertemu dengan terang, sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, terang yang sejati, ada sebuah perubahan. Dan memang seharusnya kita mengalami proses perubahan kehidupan dari waktu ke waktu, dari ke hari ke hari. Ya, kita mau lihat sama-sama, kita punya sebuah tema pada pagi hari ini, yaitu glow in the dark. Glow in the dark. Bersinar dalam gelap. Bersinar dalam gelap. Saat listrik di rumah kita padam, yang kita cari pertama kali apa? Terang. Kita mungkin akan coba cari lilin, atau flashlight center, atau emergency lamp, atau mungkin lampu di HP kita, di gadget kita. Karena dengan terang yang kita punya itu, kita bisa melihat di tengah-tengah kegelapan. Yang leaders, hari-hari ini kita seperti merasa di dalam gelap. Masa-masa seperti ini, ya, di mana kita masih belajar di rumah, kita belum merasakan waktu-waktu seperti dahulu. Tapi yang leaders, yang ajaib di sini, Tuhan mengajar, mari bersinar dalam gelap. Glow in the dark. Kalau kita punya batangan atau stick yang biasanya bisa glow in the dark atau stiker, itu akan terlihat sangat jelas. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya seperti itu yang leaders. Kita ini terang, sumber terangnya Tuhan Yesus. Ketika di sekitar kita ketakutan, hendaknya, harusnya kita punya iman dibanding dengan yang lain. Ketika yang lain merasa sudah putus harapan, harusnya kita anak-anak Tuhan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu, coach dorong setiap kalian, mari terus berharap. Encourage kalian, mari terus percaya, keep on believing. Dengan doa-doa kita, dengan semua kita kerjakan, pujian penyembahan, kerja keras kita, ada sesuatu yang Tuhan siapkan di depan bagi anak-anaknya mengasihi Dia. Amin. Kita buka dulu dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kitab Efesus 5 ayat 8 sampai 9 berkata,
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan, dan kebenaran. Sumber terang sejati yaitu Tuhan Yesus. Kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Sumber terang itu ada di dalam hidup kita. Yang dulunya kita gelap dalam kegelapan, kita belum kenal Tuhan. Sejak kita terima Tuhan Yesus, kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan. Kita menjadi anak-anak terang. Dan ingat, buahnya adalah keadilan dan kebenaran. Bisa dinikmati, bermanfaat, jadi berkat begitu banyak orang. Karakter kita serupa dengan apa yang Kristus punya. Artinya karakter Kristus itu yang kita kejar. Yang dulunya suka marah, sekarang kau menjadi panjang sabar. Yang dulunya dalam kemalasan, diubahkan Tuhan, memiliki karakter kerajinan, ketekunan. Yang di dalam sehari-hari ini juga dunia memiliki terangnya sendiri. Dan seringkali tanpa kita sadar atau tidak sadar, kita ini terhisap di dalam terang dunia itu jika kita tidak sungguh-sungguh berakar kuat di dalam Tuhan. Terang yang dunia tawarkan akan seperti menyedot kita dengan semua apa yang dunia tawarkan itu. Sebagai contoh yang leaders, sebagai contoh, sebagian dari kalian mungkin yang leaders menggemari atau suka dengan artis-artis, bintang film. Banyak film, banyak drama, drakor. Begitu banyak artis-artis yang kalian gandrungi dan sebagainya, yang kalian suka, yang kalian suka. Oke, apa yang terjadi? Tanpa sadar kita terhisap, tersedot kepada terang yang dunia tawarkan. Kita berkata, wah ini keren, ini asik, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak dipungkiri yang leaders, masa-masa seperti itu kita hadapi, lewati. Saat Coach Dias seperti usia kalian dulu, ada artis, ada grup band yang begitu Coach Dias suka. Tapi tidak ada Tuhan di dalamnya, dan akhirnya lenyap, hilang begitu saja. Kita mau lihat sekarang ada artis Korea, Gohara, ini sepertinya begitu tenar. Apakah ini sinar terang yang dari Tuhan? Ingat dari buahnya. Alkitab berkata berbuahkan keadilan dan kebenaran. Apa yang terjadi dengan artis Korea ini? Gohara mantan personel girl band Kara. Dia kelahiran 13 Januari 1991 ini ditemukan tak bernyawa di kediamannya pada Minggu 20 November. Apa yang terjadi? Menurut keterangan polisi, dia pesimis dengan kehidupannya. Pesimis dengan semuanya. Aneh yang leaders. Ini artis terkenal, begitu terkenalnya, bahkan mungkin memiliki kekayaan, popularitas yang sedemikian, tapi dia pesimis. Terang yang dunia tawarkan sepertinya menyilaukan kita dan menghisap kita. Tapi ingat buahnya seperti apa. Dia mengalami putus asa, tidak bersemangat di hidupnya. Dan akhirnya apa? Dia lakukan bunuh diri. Dan itu bukan terang yang sejati. Yang dilihat ada juga seorang artis yang lain, Park Yong Ha. Dia juga terkenal dalam serial drama TV, Winter Sonata. Kemudian dia juga masuk dalam dunia menyanyi. Apa yang terjadi? Meskipun tidak memiliki riwayat depresi, tapi dilaporkan dia ada di bawah tekanan saat dia mencoba mengelola perusahaan hiburan dan karirnya.
dan juga harus merawat ayahnya. Singkat cerita, apa yang terjadi? Dia ditemukan meninggal, ya tergantung di kabel listrik. Akhir hidup yang tragis. Begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi ujungnya tidak mencerminkan apa yang dia tunjukkan kepada dunia, kepada semua orang. Pesimis, tidak punya harapan, menghadapi tekanan, tidak kuat, dan akhirnya ujungnya sangat tragis. Ada satu artis Korea lagi, Kim Jong Hyun, ya. Kematian penyanyi utama dari boy group populer SHINee, Kim Jong Hyun memberikan gambaran tentang betapa tertekannya dan dia merasa hancur di dalam. Dan dia tidak bisa melawannya lagi. Yang leaders, kasus-kasus seperti ini banyak kita jumpai. Di berbagai sumber ya kita bisa melihat, kita searching dan sebagainya. Kita temukan begitu banyak artis-artis yang mungkin usianya masih relatif muda, tapi ujung hidupnya sangat tragis. Menghabis hidupnya sendiri. Kenapa? Karena terang Tuhan, terang yang sejati belum ada di hidupnya. Yang leaders, kalau kita bicara tentang terang yang sejati, ya, itu artinya sungguh-sungguh menerangi berbagai hal. Misal kita bicara tata surya, sumber terangnya adalah matahari. Dan sinar matahari ini radiusnya bisa sampai ke beberapa planet yang ada di sistem tata surya. Bumi kita yang kita tinggali juga menerima sinar matahari itu. Terang yang sejati dapat menghasilkan buah, yaitu apa tadi? Kebenaran, keadilan, kebenaran dan keadilan. Hati-hati yang leaders dengan semua yang terang dalam tanda kutip yang dunia tawarkan. Apa itu? Bisa berupa keasikan kita. Hari-hari kita lebih asik bermain games, betul bukan? Hari-hari kita lebih asik menonton semua film yang ada. Dan bahkan tidur sampai larut malam. Pola tidur kita menjadi tidak teratur. Orang tua kita bahkan sudah mulai menegur kita. Dan memberikan begitu banyak arahan, nasihat, masukan dengan kasih sayang mereka. Tapi sekali lagi, terang yang dunia tawarkan membuahkan yang kurang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita terlalu banyak main games, kita sampai lupa waktu. Dan akhirnya semua tugas sekolah pun jadi korban. Tidak terselesaikan, tertunda dan sebagainya. Kuncinya di mana? Kuncinya sebetulnya ada di diri kita. Orang lain, orang tua, keluarga, ayah, ibu mengarahkan kita. Para coach di sini juga mencoba berusaha keras untuk membuat kita ini yang leaders terus ada di track yang Tuhan tetapkan. Kalau engkau pelajar, mari sungguh-sungguh kenali kelemahan kita juga. Kalau kita lemah di main games dan sebagainya, mari perbaiki disiplin diri kita. Amin yang leaders. Ada seorang anak bahkan beberapa waktu yang lalu coach dia dengar terlalu banyak main games sampai lupa, bukan lupa ya, tidak peduli dengan kesehatannya, tidak makan dan tidak minum. Akhirnya 3 hari kemudian dilarikan di rumah sakit. Coach berdoa yang leaders, mari kita punya kesadaran bahwa semua yang dunia tawarkan ada batasnya dan itu biasanya sebagian kita mungkin tidak sadar kita sudah melewati setiap batas itu. Artinya apa? Mungkin kita boleh main games, tapi selalu ada batas yang kita tahu. Kesehatan, ilmu kesehatan berkata, kalau kau main games sehari maksimal tidak lebih dari 2 jam. Sehingga kita bisa punya waktu lain yang kita gunakan terbaik untuk masa depan kita. Ada sebuah ayat yang di Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16 dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Perhatikan. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang leaders, kita ini punya panggilan. Kita bercahaya di antara mereka, di antara semua yang gelap. Seperti apa bintang-bintang di dunia. Sambil, nah ini kuncinya, berpegang pada firman kehidupan. Kalau engkau berkata, aku mau menjadi terang, seperti Tuhan yang menjadi sumber terang dalam hidupku, aku menerangi begitu banyak orang. Ketika mereka hidup dalam kegelapan, aku bisa menerangi mereka. Saya belajar menjadi teladan, berbagi dalam hal kebaikan, dalam hal karakter, kerajinan, menghormati orang tua, menghargai waktu, mengatur waktu dengan baik, mengatur keuangan dengan baik. Kuncinya, Alkitab berkata, berpegang pada firman kehidupan. Yang dilihat firman akan menjadi kehidupan saat kita mau sungguh-sungguh masuk dalam firman itu sendiri. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Yang salah satu yang paling sederhana yang kita bisa buat, ayo setia baca firman. Kalau kau bisa baca komik berlembar-lembar, baca buku cerita berlembar-lembar, mari sediakan waktu, luangkan waktu. Kita juga punya waktu untuk belajar firman, baca firman Tuhan. Kalau engkau kelas 7, ya yang leaders kelas 7, baca firman minimal berapa? 4 pasal, 5 pasal dalam sehari. 2 di pagi hari, selanjutnya sisanya di malam hari. Engkau kelas 8, minimal 5 pasal tiap hari. Engkau yang kelas 10, mari tingkatkan pembacaan Alkitabmu. Lebih rajin, lebih banyak baca lagi, minimal 7 pasal. Amin. Semakin banyak kita baca firman, itu menjaga pikiran kita, hati kita, berpaut kepada kebenaran firman, dan karakter kita pun berubah. Banyak baca firman, duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, renungkan firman, ya. Jangan renungkan kabar yang lain, yang terlalu membuat kita takut dan sebagainya, tapi renungkan firman. Firman berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu ada atau timbul dari pendengaran akan firman. Semakin banyak kita memperkatakan firman, suara kita memperkatakan firman sampai di telinga kita dengar, iman itu bisa bangkit. Minggu lalu kita sudah lihat satu klip di mana ada anak TK, dia mengucapkan firman. Dia pagi-pagi jalan, dia ngomong firman. Masih ingat ya, klipnya sangat singkat. Anak kecil ini masih usia TK, mungkin dia berkata, I am blessed, I am smart, I can do anything. I am blessed, saya diberkati, I am smart, saya pintar, saya cerdas. I can do anything, saya dapat melakukan banyak hal karena Kristus. Diomongin terus, itu iman bisa bangkit. Mari mulai memperkatakan firman. Ingat, firman adalah kehidupan. Kita lihat lagi dalam Sakaria 4:6, maka berbicaralah ia, katanya, ialah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ada peran Roh Kudus, Roh Tuhan, yang sangat-sangat kita rindukan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus yang akan menginsafkan, membuat hati kita ini berbalik dari semua yang jahat
kembali kepada Tuhan. Kita sangat membutuhkan, kita sangat merindukan Roh Kudus di hidup kita. Zakaria 4 ayat 6, kita sudah baca tadi, kita akan lihat Yohanes 6 ayat 63. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang dilihat saat kita mengikuti terang yang dunia tawarkan, kita lihat ada artis yang bersinar sehingga menyilaukan mata. Tapi ingat, akhir hidupnya begitu tragis. Kau sadar itu salah. Mari arahkan pandangan kita. Kita mulai mengidolakan Tuhan Yesus. Bukan hanya mengidolakan, kita berkata, Tuhan, buat aku serupa dengan Engkau. Buat hatiku makin melekat ke Engkau. Kalau dekat, masih ada anginnya ya, masih ada jarak. Tapi kalau sampai nempel melekat ke hati Tuhan, artinya kita semakin serupa dengan Dia. Dan itu adalah kehidupan. Setiap perkataan firman adalah roh dan hidup. Masalahnya kita atau engkau yang jarang baca firman, lebih banyak mengerjakan yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan dari Tuhan, kepenuhan yang dari Tuhan tidak bisa maksimal kita terima. Betul? Kabar baiknya, mulai pagi hari ini, ayo kenali Tuhan, baca firman, sehingga hidup kita lebih hidup. Yang jelas kita mau belajar dari Paulus. Paulus ini dulunya adalah Saulus. Dikisahkan dalam Kisah Rasul 9 ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, dan ia menghadap kepada imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, apa terjadi? Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus bertemu terang Tuhan. Apa yang terjadi next? Dia menjadi Paulus. Dia tulis di kitab Perjanjian Baru 2/3. Orang ini sampai membawa Injil kemana-mana. Begitu dahsyat ketika berjumpa dengan terang itu sendiri. Yang jelas ada sebuah perubahan saat kita berjumpa dengan Tuhan sumber terang. Kita dibawa, disapkan Tuhan. Kita yang dulunya gelap, kita menjadi terang. Tidak suka bohong, tapi suka jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Amin. 1 Korintus 1 ayat 26 dikatakan seperti ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dulunya sebelum kita dipanggil Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita justru dipengaruhi orang. Tapi ketika Tuhan panggil kita dan kita penuhi panggilan Tuhan itu, gantian kita yang mempengaruhi orang-orang. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan terang yang sejati. Untuk apa? Untuk kita belajar berbagi kebaikan. Untuk apa? Untuk kita mengenal yang namanya kerajinan, ketekunan, dan hidup jadi berkat. Yang itu sehari-hari kita mau terus doakan bangsa kita. Indonesia, kita perlukan, mintakan shalom, kita mintakan terang Tuhan. Sebentar kita akan baca sama-sama, akan tampilkan di layar Yesaya 60. Saya akan dorong setiap kalian yang leaders, pemirsa, mari kita akan deklarasikan, kita akan perkatakan. Kita akan perkatakan dengan kuat dan terjadi atas bangsa kita. Yesaya 60, siap? Oke, 3, 2, 1. Dalam nama Tuhan Yesus, kami deklarasikan Yesaya 60 terjadi atas Indonesia. Indonesia bangkit dan menjadi terang. Indonesia sudah bangkit dan menjadi terang sebab terang Indonesia sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas Indonesia. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atas Indonesia. Dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas Indonesia. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang Indonesia. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi Indonesia. Indonesia mengangkat muka dan melihat ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada Indonesia. Anak-anak Indonesia laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anak Indonesia perempuan digendong. Pada waktu ini Indonesia heran melihat dan berseri-seri. Indonesia tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada Indonesia. Dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada Indonesia.
Sejumlah besar unta sedang menutupi daerah Indonesia. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan kemenyan, sedang memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar sedang berhimpun kepada Indonesia. Domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadah Indonesia. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya bangsa Indonesia? Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak Indonesia laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah Indonesia dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab Tuhan mengagungkan Indonesia. Orang-orang asing sedang membangun tembok Indonesia dan raja-raja mereka sedang melayani Indonesia. Sebab dalam murkanya Tuhan telah mengejar Indonesia, namun Tuhan telah berkenan untuk mengagungkan Indonesia. Pintu-pintu gerbang Indonesia sedang terbuka, senantiasa baik siang maupun malam tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada Indonesia. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada Indonesia sedang lenyap. Bangsa-bangsa dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon Sanobar, pohon Berangan, pohon Cemara, sedang dibawa bersama-sama kepada Indonesia untuk mempersemarak tempat bait kudus Tuhan. Sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas Indonesia datang kepada Indonesia dan tunduk. Dan semua orang yang menista Indonesia sujud menyembah telapak kaki Indonesia. Mereka menyebutkan Indonesia kota Tuhan, Sion yang milik yang kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaan Indonesia dulu ketika Indonesia ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggah seorang pun, sekarang Tuhan sedang membuat Indonesia menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Indonesia sedang menghisap susu bangsa-bangsa dan sedang minum susu kerajaan-kerajaan. Maka Indonesia mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat Indonesia dan penebus Indonesia. Sebagai ganti tembaga Tuhan sebab emas, sebagai ganti besi Tuhan sedang bawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup Indonesia. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negara Indonesia, tentang kebinasaan atau keruntuhan di wilayah Indonesia. Indonesia menyebutkan tembok Indonesia selamat dan pintu-pintu gerbang Indonesia pujian. Bagi Indonesia matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi Indonesia dan Allah Indonesia menjadi keagungan Indonesia. Bagi Indonesia sudah ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi Indonesia dan hari-hari pergabungan Indonesia sudah berakhir. Penduduk Indonesia semuanya orang-orang benar. Indonesia memiliki negeri untuk selama-lamanya. Indonesia sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Indonesia. Kami yang kecil menjadi kaum yang besar dan kami yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Amin. Yang dirus kita mau tutup dengan doa dan nanti akan ada sebuah klip singkat di mana kita ini adalah seorang pemimpin. Kita membawa terang. Kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita berdoa Indonesia terus dijagai. Kita kawal dengan doa-doa kita. Hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi atas bangsa kita. Amin. Mari glow in the dark, bersinar dalam kegelapan karena terang Tuhan ada di hidup Coach Dias dan setiap kita. Sebelum kita akan saksikan sebuah klip singkat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah ditaburkan. Kami berdoa Tuhan, sinar Tuhan yang dalam hidup kami menyinari banyak orang. Ada radiasi kemuliaan Tuhan, dimanapun kami berada, membawa berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi bersyukur buat anugerah panggilan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan percaya, mari semua sama-sama katakan, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.